Episode 119, tiba di Manchester. Lucy dan yang lain akhirnya semua pulang, meninggalkan ballroom. Kado dari sanak saudara dan teman-teman juga guru Devan dan Dapin harus diangkat menggunakan mobil box karena begitu banyaknya. Lucy dan Delano naik mobil terpisah dengan kedua putranya. Mereka ingin mampir ke makam Karina. Setibanya di makam Karina, lagi-lagi Delano melihat buket bunga kesukaan istri pertamanya itu berdiri bersandar di batu nisan Karina. Ada yang kemari? Mungkin itu Jeff, jawab Delano singkat. Lucy meletakkan buket bunga yang dia beli tadi di samping buket bunga Jeff. Keduanya lalu berdoa di samping pusaran Karina. Angin berhembus semilir seakan mengisyaratkan jika Karina ada di dekat mereka. Selamat sore Mbak, perkenalkan aku Lucy. Aku adalah orang yang menemukan kedua putra Mbak Karina. Ucap Lucy seakan berbicara langsung dengan istri pertama Delano itu. Delano merangkul bahu Lucy, sudut matanya sedikit basah mengingat penyesalannya. Dulu dirinya jarang memiliki waktu untuk Karina, bahkan selama kehamilan istrinya, Delano hanya beberapa kali menemani check up, itu pun dia selalu menunggu di luar. Dia memang mencintai Karina, tapi karena setiap waktu Karissa selalu berkunjung dengan alasan merindukan Karina, padahal nyatanya ia datang hanya untuk menggoda Delano. Akhirnya Delano memilih menghindari keduanya. Tapi siapa sangka bahwa waktu itu benar-benar dipakai sebaik mungkin oleh Karissa untuk menghancurkan saudara kembarnya sendiri dengan cara menghasut dan lain sebagainya. Hingga hari naas itu terjadi, barulah penyesalan itu terasa sampai mendarah daging, apalagi melibatkan kedua bayi yang tak bersalah. Lucy memeluk Delano, dia tahu pria itu hanya keras cangkangnya tapi isinya lunak. Menangislah jika mau menangis, Mas. Delano menggeleng dan semakin erat mendekap tubuh Lucy. Karina sudah bahagia di sana, tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Aku hanya mengingat sekelumit masa lalu. Lucy dan Delano berjalan meninggalkan pusaran Karina dengan hati yang sama-sama lapang. Semua telah berakhir dengan indah. Keesokan harinya keluarga Sailendra berbondong-bondong tiba di bandara. Lucy sudah menangis sejak dalam perjalanan tadi. Sudah dong Lucy, nanti aku jadi kepikiran kalau mau ninggalin kamu, tutur Lisa menenangkan sahabatnya itu. Sayang, nanti setelah lahiran ayah akan bawa kamu berkunjung ke sana, atau kalau tidak ayah akan siapkan baby moon ke sana, kata Suryo turut menghibur putrinya. Lucy terus mengusap air matanya yang turun tanpa bisa ditahan. Bunda kok dari tadi nangis terus? Tanya depan cemas. Bunda sedih ditinggal Aunty Lisa. Jangan sedih Bunda, nanti Aunty Lisa ikutan sedih itu, ujar Dapin. Kamu jaga diri di sana, jangan lupa nanti kalau sampai sana hubungi aku. Lucy kembali memeluk Lisa saat mendengar panggilan untuk penumpang. Tentu saja kabari aku jika sudah lahiran. Lisa merenggangkan pelukannya. Dari sekian banyak orang yang mengantar, sepertinya hanya Lucy yang menangis kencang. Delano menenangkan Lucy saat Lisa dan Regan sudah hilang dari pandangan mereka. Jangan terlalu banyak menangis sayang, nanti baby-babynya ikut sedih, ujar Delano mengusap air mata Lucy. Bagaimana jika aku belikan es krim? Tanya Delano mencoba membujuk Lucy dan benar saja tangis gadis itu pun berhenti. Es krim? Ya, kau bisa memilih rasa apapun yang kamu mau. Delano tersenyum saat perhatian Lucy mulai teralihkan dengan es krim. Sepertinya dugaan mamanya benar jika Lucy hamil anak perempuan. Beneran boleh? Tanya Lucy memastikan. Delano mengangguk dengan yakin. Oke, kalau begitu ayo. Lucy berjalan dengan cepat seraya menarik lengan suaminya. Suryo dan Mita yang berjalan di belakang kedua pasutri itu tersenyum bahagia. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain melihat putri semata wayangnya akhirnya menemukan kebahagiaannya. Depan dan David berlarian menyusul kedua orang tuanya. Mereka juga jadi melupakan kesedihan karena ditinggal oleh Lisa dan Regan. Di lain sisi, saat Lucy sudah merasa lebih baik, berbeda halnya dengan Lisa yang kini justru menangis seraya menatap keluar jendela pesawat. Hei sayang, jangan menangis lagi oke? Nanti kalau kita ada waktu, kita pulang ke Indonesia. Hibur Regan. Lisa menoleh, menatap suaminya. Wajahnya sembab namun justru tampak sangat cantik di mata Regan. Regan mengusap air mata Lisa dengan lembut. Benarkah?
Tanya Lisa tak percaya dengan ucapan Regan. Aku bersungguh-sungguh, jawab Regan. Seraya memberi senyum terbaiknya, Lisa lantas memeluk Regan. Terima kasih. Dan nanti kita akan pulang ke Indonesia memakai pesawat pribadi saja. Kalau memakai pesawat komersil, aku tidak bisa melahapmu. Bisik Regan, ia lalu mengecup bibir Lisa singkat. Pesawat yang ditumpangi Regan dan Lisa mendarat dengan mulus. Namun setibanya di sana kondisi Lisa justru memburuk. Sejak transit dari Singapura, Lisa terus muntah. Padahal gadis itu mulanya baik-baik saja. Beruntung mereka memakai first class jadi Lisa bisa beristirahat. Kita ke rumah sakit dulu saja ya. Aku mau langsung pulang ke rumah mama, jawab Lisa seraya memejamkan mata. Jemputan papahan sudah menanti mereka. Sang supir membantu Regan mendorong troli mereka yang berisi 2 koper kecil. Karena Regan berniat untuk membelikan baju untuk Lisa di sana. Lisa terus bersandar di lengan Regan. Perjalanan dari Bandara Internasional Manchester hingga ke mansionnya kurang lebih 1 jam perjalanan. Selama itu Lisa tertidur dan Regan benar-benar menjaga Lisa dengan baik. Regan turun seraya membopong tubuh Lisa. Lydia yang awalnya ingin menyebut putranya justru terlihat panik. Ada apa dengan Lisa sayang? Aku bawa Lisa ke kamar dulu mah. Jawab Regan cepat. Dia langsung naik ke lantai 2 dan membuka kamarnya. Luas kamar itu 2 kali luasnya dari kamar Regan di Indonesia. Kamar dengan nuansa black and gold itu tertata dengan sangat rapi dan sempurna. Setelah membaringkan Lisa, Regan segera menghubungi dokter pribadi keluarganya untuk segera datang ke mansion Hans. Lydia masuk ke kamar putranya dengan wajah cemasnya. Ada apa dengan Lisa sebenarnya? Tanya Lydia pada Regan. Regan yang sedang melepas kemejanya langsung menoleh ke arah sang mama. Regan juga nggak tahu mah, dari Singapura dia sering muntah, ngeluh kepalanya pusing. Aku kira mabuk perjalanan, tapi Lisa nggak mau minum obat muntah. Jangan-jangan Lisa hamil? Regan tersentak kaget. Hamil? Iya, siapa tahu aja. Kamu sudah hubungi dokter Andres? Sudah mah, sebentar lagi dokter Andreas akan tiba. Lisa terbangun dari tidurnya, matanya menatap langit-langit kamar dengan heran. Regan, lirih Lisa. Regan yang ada tidak jauh dari pintu, karena segera menghampiri Lisa diikuti oleh Lydia. Sayang, Lydia berjalan mendahului Regan dan membantu menantunya yang berusaha bangkit dari tidurnya. Mama, Lisa langsung memeluk ibu mertuanya. Kamu kenapa? Apa ada yang dirasa gak nyaman? Lisa menggeleng. Dia lalu menegakkan badannya dan menatap ibu mertuanya. Ini baru dugaan aku sih ma, cuma aku juga belum yakin. Kamu hamil? Todong Lydia langsung. Lisa mengangguk, tapi Lisa juga belum memastikan. Hanya saja dari kemarin sejak ulang tahun Depan dan Dapin aku merasa aneh. Rasanya badan cepat capek, terus dari bangun tidur kepala kelingan, tapi begitu siang udah enggak. Kamu udah tes? Tanya Lydia lagi. Regan sepertinya hanya jadi pihak pendengar. Belum mah, Lisa takut. Apalagi kan Lisa pernah dikasih tahu kalau hamil muda tidak boleh naik pesawat. Lisa jadi makin takut. Kemarin Lisa pinjam celana Lucy yang untuk ibu hamil yang ada penyangga perutnya. Ini Lisa pakai cuma karena saking terlalu kepikiran Lisa malah jadi mabuk selama perjalanan. Kamu itu gimana sih Rais, itu dibiarin mikir sendiri? Tegur Lydia marah pada Regan setelah mendengar cerita Lisa. Regan beneran gak tahu mah, kalau Regan tahu Lisa hamil, Regan juga pasti akan tunda kepulangan Regan. Ujar Regan menatap Lisa kecewa. Hal sebesar ini kenapa Lisa tidak mau menceritakannya pada dirinya? Ma, ini semua bukan salah Regan, aku yang salah. Aku emang gak cerita sama dia. Aku takut keberangkatannya akan ditunda lagi. Padahal aku udah kangen banget sama mama. Ucap Lisa seraya menggoyangkan lengan Lydia. Dia merasa bersalah karena tidak memberitahu Regan mengenai ini. Lain kali bicarakan dulu dengan suamimu sayang. Lisa melirik ragu karena Regan pria itu masih saja terus menatapnya. Mama kan tahu kalau Regan orangnya gak bisa santai. Gampang panik kalau menyangkut aku, nanti aku ngelupusin dia langsung panggil dokter banyak banget. Cicit Lisa menunduk, tak berani menatap suaminya. Regan hanya menarik napas panjang, nyatanya dia benar-benar tidak bisa marah pada istrinya itu. Terserah mau dikata bucin, memang seperti itulah dia.